Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 mata pelajaran filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Afni Marufah dengan anggota yaitu Raihanan Hafizur Royan, Putri Fajrina Tamimi, dan Rizaluddin Ahlan. Kita menuju kepada makalah yaitu dengan judul makalah perbandingan konsep filsafat pendidikan antar aliran. Kita menuju kepada pembahasan secara formal. Secara formal pendidikan itu dilakukan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UUD tahun 2005 tentang Sidiknas Pendidikan Anak Usia Dini yang notabene anak-anak kecil sudah diajari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian baik dan potensi sesuai diri dengan pembangunan anak dalam Perundang-undangan 27 tahun 1990 bab 1 pasal ayat 1 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Di samping itu terdapat 5 fungsi pendidikan, yaitu 1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan kedisiplinan kepada anak. 2. Mengenalkan dunia pada anak kepada dunia sekitarnya. 3. Menimbulkan sikap dan perilaku yang baik. 4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. 5. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. 6. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Ini menurut para ahli pendidikan didefinisikan 1. Menurut Levenget, yaitu menurut ahli pendidikan ini bimbingan atau pertolongan yang ada diberikan orang dewasa kepada pengembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. 3. Ini ada kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai tokoh pendidikan nasional, pendidikan diartikan sebagai berikut. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dalam siswa tidak boleh dipisah-pisahkan dengan bagian itu supaya memajukan kesempurnaan hidup dan penghidupan anak yang kita didik selama dengan dunia. Ini kita menuju kepada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini juga ditanamkan sejak manusia dalam kandungan lahir hingga dewasa yang sesuai dengan perkembangan dirinya. Ketika masih kecil pun pendidikan sudah dituangkan dalam Undang-Undang 20 Sidiknas 2003, yaitu disebutkan bahwa pada pendidikan usia dini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan manusia. Kita menuju dengan demikian, pendidikan ini tidak serta dicapai begitu saja, namun diperlukan persyaratan dan proses selektif untuk memperoleh keberhasilan
Di dalam pendidikan tersebut diperlukan kesatuan 3 komponen, yaitu komponen pendidik, kedua komponen peserta didik, ketiga komponen pelaksanaan di dalam pelaksanaan pendidik. Kita menuju konsep pendidik atau guru. Guru yang baik adalah pendidik yang cakap secara intelektual, akhlak, dan profesional. Konsep pendidik yang dimasukkan oleh Ibnu Sina, guru yang cakap adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berkolok-kolok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih dan suci murni. Jika dilihat, Ibnu Sina memiliki pemikiran dan konsep revolusioner. Ibnu Sina menyarankan guru harus memiliki potensi personal, profesional, sosial, emosional, dan spiritual. Ini ada juga konsep peserta didik. Peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan. Pendidikan uang logam selalu memiliki dua sisi, yaitu satu pihak bertujuan mengajar pendidik, sedangkan pihak lain tugasnya belajar peserta didik. Ibnu Sina terdiri atas metode talqin, demonstrasi, pembiasaan, teladan, diskusi, magang, penugasan, metode, dan hukuman. Metode talqin perlu mengerjakan saat membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.